Tahukah kamu tentang legenda Sisyphus, sang raja yang dikutuk mendorong batu menuju puncak gunung, namun terus terjatuh sebelum mencapai tujuannya? Usaha sia-sia, upaya tak terbayar. Jika boleh mendeskripsikan keadaannya sendiri sekarang, mungkin gue akan bilang kalau dirinya mirip dengan Sisyphus, berupaya sekuat tenaga untuk berdamai dengan warga desa, namun tanpa hasil. Segala cara sudah dia coba, namun hati para warga seperti batu yang tak bergeming. Sudah berapa kali kukatakan, kamu sudah bukan warga sini lagi. Pak Kades berteriak ketus sebelum membanting pintu rumahnya. Tadinya gue hampir untuk menjelaskan semuanya. Menjelaskan kalau kelakuan si spirit kelinci hanya anomali, dan seharusnya manusia dan spirit bisa berdamai. Boro-boro didengarkan, hanya cacian yang gue terima. Pandangan Gui mulai berkabut. Dia menunggakkan kepalanya, berusaha menahan air mata yang memaksanya keluar. Harus bagaimana lagi dia meminta maaf pada para warga desa? Harus kemana lagi dia menjelaskan kalau semuanya hanya salah paham? Pintu rumah Pak Kades dibuka lagi. Gui buru-buru mengelap air matanya. Jangan-jangan Pak Kades sudah siap mendengarkan ceritanya. Sayangnya, apa yang gue lihat langsung membuyarkan harapannya. Sebuah koper berpernak-pernik imut digeret oleh Pak Kades. Sekali lihat saja, gue sadar itu kopernya. Kemasi sisa barangmu segera. Sudah ada penyewa baru untuk rumahmu. Masih untung kamu diberi kesempatan untuk beres-beres. Nyahlah sebelum aku panggilkan polisi. Harapan akan adanya perdamaian dengan warga desa pupuslah sudah. Tanpa suara, Gui mengambil kopernya. Dengan langkah gontai, dia pergi meninggalkan rumah Pak Kades, meninggalkan desa, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Gui berjalan tanpa arah, hanya membiarkan kakinya melangkah, melewati rumah para warga desa yang seakan amnesia akan bantuannya selama ini, melewati kuburan tempatnya bermain dengan para spirit, melewati semuanya sampai tak kuat lagi melangkah. Akhirnya kaki Gui membawanya ke rumah sederhana, tempat tinggalnya. Lebih tepatnya, rumah yang akan jadi mantan tempat tinggalnya. Tak pernah Gui sangka akhir ceritanya di desa akan seperti ini. Diusir, dibuang, dicampakkan. Gui berjalan masuk dengan langkah terseok, memandang ke sekitar sambil mencari barang-barang yang perlu dia kemasi. Seketika pandangan gue tertuju ke kulkas di meja makannya. Sebuah postcard bergambar langit malam warna-warni dipenuhi kembang api ditempel di kulkas. Di pinggirnya ada sketsa kasar dirinya dan seorang pria sedang berpegangan tangan. Dari cara gambarnya saja sudah tertebak itu buatan siapa. Giri, sang ilustrator. Kenangan langsung memenuhi sanubari Gui. Teringat kala dia dan para Guidachi berlomba saling menceritakan hal random yang ada di pikiran. Giri dengan kemeja favoritnya bercuap-cuap menggebu-gebu tentang mimpinya. Mimpi di mana dia dan Gui berkeluarga dan merayakan tahun baru sekaligus anniversary pernikahannya. GWS anjir. 1 Januari. Kembang api yang kulihat sangat indah, tapi tidak seindah mata Gui di sebelahku. Giri mengakhiri monolognya, tapi diiringi dengan cemoohan Guidachi lainnya. Memang sih, waktu itu si Giri GWS banget. Mengingatnya saja gue jadi agak cringe. Tapi kelakuan GWS yang mungkin gimmicknya Giri itu tak bisa gue pungkiri sudah berhasil menyemangatinya waktu itu. Ya, waktu itu. Waktu para Guidachi masih bersama dengannya. Waktu dimana gue merasa bisa melakukan apapun juga.
Waktu dirinya menerjang semua tantangan dengan semangat membara. Sayangnya, sekarang kesibukan memisahkan mereka. Perlahan tapi pasti, tuntutan dunia menarik Gui menjauh dari para Guidachi-nya. Dia menahan air matanya yang sudah di ujung mata, lalu mengambil postcard itu. Niatnya sih mau dia bawa sebagai kenangan bersama para Guidachi. Aneh, kertasnya terasa tebal. Gui mengecek lagi dan ternyata ada selembar lagi kertas yang menempel di belakang postcardnya, seakan disembunyikan. Wajah Gui berubah masam saat melihat isi kertas di belakang itu. Sebuah foto Polaroid seorang wanita berambut merah dengan pose jempol berfoto bersama kebun stroberi sang Guidachi yang tangannya diposekan seperti hati. Duh, GWS banget. Memang hubungan Gui dan Tante Yuela itu bagaikan minyak dan air. Gui yang menolak digodain dan Tante Yuela yang usilnya tidak ketolongan. Namun tetap saja saat Yuela menghilang, ada lubang di hati Gui juga yang tak kunjung tertutup. Memegang wajah Yuela yang terekam di kertas Polaroid, Gui mencoba untuk mengingat saat itu. Tante Yuela, aku padamu. Setiap Tante Yuela datang, perhatian pada Guidachi langsung teralihkan. Mereka semua seperti kucing garong yang diiming-imingi ikan asin. Apalagi si kebun stroberi itu. Lagaknya seperti kerasukan setan janda lovers. Mengiringi Tante Yuela kemanapun dia pergi. Jujur saja, Gui sedikit merasa tersaingi saat ada Yuela. Padahal mereka semua mengaku mereka Guidachi. Tapi ada yang cantik sedikit langsung melek. Karbit semua. Tapi di balik itu semua, gue tahu sebenarnya Yuela juga peduli pada para Guidachi. Bisa terlihat kok dari konsultasi yang dia lakukan untuk masalah para Guidachi, dari kesabarannya menghadapi kelakuan para Guidachi yang GWS. Bahkan dari foto Polaroid ini saja sudah bisa terlihat. Kangen. Ya, gue kangen Tante Yuela sama seperti dia kangen para Guidachi. Namun, rasa kangen ini tidak akan bisa mengubah apapun. Kenyataannya sekarang adalah dia terpisah dengan Yuela dan Guidachi-nya. Postcard dan foto Polaroid itu dia taruh di meja dapurnya dengan sangat hati-hati. Seakan jika terlalu kasar sedikit, memori di barang-barang itu akan pecah berkeping-keping meninggalkan Gui. Bunyi yang mendadak itu mengagetkan Gui, membuyarkan isi pikirannya. Sebuah bunyi yang harusnya tak ada. Dia kan seharusnya sendirian di sini. Itu bunyi apa? Gui perlahan berjalan menuju ruang kerjanya. Sumber bunyi tadi berasal. Dengan degup jantung kencang, Gui membuka pintunya. Memang dia seorang spirit hunter. Tapi soal seram seperti ini tetap menjadi hal yang dia takuti. Hening. Memang sih. Lagi pula, siapa yang akan menjawab? Gui kan sendirian di rumahnya. Merasa sedikit lebih lega, dia mulai melayangkan pandangnya menyusuri ruang kerja, mencari apa barang yang jatuh. Sebuah pentap tergeletak di lantai ruang kerjanya. Pasti itu yang jatuh. Aneh, gue ingat sekali dia sudah menaruh pentapnya dengan rapi di meja kerjanya. Kenapa bisa jatuh ya? Hui mengambil pentap itu. Dan ternyata pentapnya masih menyala.
Di layar terpampang jelas gambar seorang pria bertopeng, papan penanda belok. Kacang beruntung. Sampai sekarang, gue masih bingung. Kenapa topengnya seperti itu? Apa karena dia tukang belok ya? Untung saja, waktu itu Kak Kacang terima saja kalau dibuatkan topeng seperti itu. Waktu itu, gue inisiatif sendiri menambahkan topengnya. Benar juga ya, waktu itu memang dia sedang mengerjakan komisi YCH dari para Guidachi. Sebelum masalah dengan si spirit bunny itu terjadi. Rasanya nikmat ya, jika pekerjaanmu dihargai. Sambil menutup mata, gue mulai mengingat kembali saat-saat dia menunjukkan hasil komisannya pada para Guidachi. Gui, makasih ya. Aku kelihatan ganteng loh di sini. Hehehe. Berbeda terbalik dengan Pak Kades dan para warga desa yang menyebalkan itu. Memang, sudah tugasmu sebagai spirit hunter untuk menjaga desa. Kamu berharap sebuah terima kasih. Benci. Kui benci kelakuan Pak Kades. Kui benci tugasnya sebagai spirit hunter. Kui benci dengan kesibukannya ini yang malah menjauhkan dirinya dengan para Guidachi. Kui memeluk erat pentapnya, seakan ingin menyerap memorinya bersama para Guidachi yang mungkin bersemayam di pentap itu. Membuka lagi matanya, Gui tersadar. Di bawah meja kerjanya tersembunyi beberapa model figur. Bahkan, walaupun gelap tak terkena cahaya, masih bisa terlihat kilauan merah rambut model figur itu. Kenapa bisa jatuh ya? Gui berjongkok, berusaha meraih model figur itu. Susah ternyata, karena tangannya terlalu pendek. Setelah bergelut beberapa lama, akhirnya dia berhasil mengambil kembali model figurnya. Seketika membagikan kembali kenangan namanya. Bagaimana tidak, ini hadiah dari para Guidachi untuknya. Ada 3 figur, masing-masing berbeda gayanya. Yang pertama, ada figur dirinya yang kotak-kotak. Piksel banget. Saat melihatnya, ia serasa sedang melihat dirinya masuk ke dalam dunia Minecraft. Waktu itu dibuatkan oleh Kak Sleepy. Gue kasihan saat melihat kantung matanya, tapi juga senang sekali saat mendapatkan figur modelnya. Ada juga figur dirinya, tapi lebih boncel dari biasanya. Maaf, ini siapa ya naratornya? Tolong, jangan fourth wall break ya. Oke lanjut, ada juga figur dirinya yang lebih boncel dari biasanya. Gue masih ingat tangan-tangan Higupi yang bergetar saat memberikan figur model itu padanya. Ada lagi figur model dirinya dengan kostum jaket ala-ala anak sekolahan. Waktu dulu dipamerkan, gue ingat sekali. Orang-orang langsung bilang, "Lah itu kan kostum seragam SD Depok." Aduh, bikin kesel saja. Gue kan bukan anak SD. Ih, lucunya seragam SD Depok. Bukan. Ini tuh gue kalau ada di dunia Mazinger. Jadi ceritanya gini. Setelah peperangan Niken, Sebuah senyuman mengembang di mulut Gui. Teringat kembali semangat Raffi saat menjelaskan tentang Gui dan mengapa ia menjadi sumber inspirasi Raffi. Ya, lucu banget ya. Seseorang seperti Gui ini ternyata bisa menjadi penyemangat untuk para Guidachi. Rasa hangat menjalar di dalam dada Gui. Setelah beberapa lama, Gui membuka matanya lagi. Dia tidak boleh terlalu lama terbawa emosi nostalgia. Masih banyak yang harus dia bereskan.
Matanya mulai menyisir di atas meja kerjanya, laptop bututnya, teman kerja yang selalu bisa diandalkan walaupun sudah rentah. Masih terhubung di USB-nya, sebuah gamepad hitam yang tombol-tombolnya mulai memudar. Langsung teringat lagi saat-saat itu, saat dimana dia masih punya banyak waktu untuk bermain bersama para Guidachi. Permainan bebek angsa yang mempertaruhkan nyawa. Pasti kamu pelakunya kan, Gui? Yang datang dari uang makan itu aku dan Bang Ngebun. Terus udah ada mayatnya Bang Aksergis. Weh. Siapa coy yang bunuh gua? Woi, mayat jangan ngomong. Ya udah, cepetan voting. Ini udah mau habis waktunya, woi. Tentu sebenarnya tidak sedramatis itu. Tapi bagi Gui dan para Guidachi, mungkin keadaannya seserius itu. Satu-satunya waktu di mana mereka bisa lari dari realita kesibukan yang merajalela. Wajar kan kalau mereka ingin memaksimalkan waktu itu? Sayangnya, sama seperti gamepad yang memudar ini, waktu bermain Gui dan para Guidachi semakin sedikit, terkikis oleh sibuknya dunia dewasa. Gui menggelengkan kepalanya dengan kencang, mencoba untuk fokus kembali. Namun, seperti mesin yang kehabisan daya, Gui hanya bisa melamun. Jauh di dalam otaknya, dia berpetualang kembali ke masa-masa itu, masa-masa indah terdahulu. Entah berapa lama Gui melamun. Aroma melati tiba-tiba tercium di hidung Gui. Saking kagetnya, gamepad yang dia pegang pun sampai jatuh. Gui langsung mengambil dan memeriksa gamepadnya, berharap barang yang penuh dengan kenangan berharga bersama para Guidachi jangan sampai rusak. Gamepad, figur model, dan pentapnya Gui taruh di meja dapur, sambil mencoba menelusuri dari mana aromanya berasal. Langkah Gui membawanya ke kamar tidurnya. Aroma melati terasa semakin kuat tiap ia melangkah. Tak salah lagi, aroma melati ini berasal dari kamar tidurnya. Pertama, pentapnya yang jatuh. Kedua, aroma melati ini. Sebenarnya, apa yang terjadi di rumahnya? Dengan jantung yang berdebar, Gui langsung membuka pintu kamarnya. Masih hening, sama seperti waktu tadi. Gui mulai melihat-lihat lagi, mencari asal aromanya. Sebuah gelas di meja samping kasurnya. Semakin dekat, tak hanya melati yang tercium, namun juga aroma khas susu. Ya, gelasnya terisi penuh dengan teh tarik. Tapi, bagaimana mungkin? Siapa yang melakukan ini semua? Gui tahu apa maksud entitas asing ini membawanya ke sini. Teh tarik ini langsung membuatnya mengingat lagi seorang Guidachi, si kucing kepala hitam. Dia yang setiap Jumat selalu membuat Gui iri dengan kiriman foto teh tariknya. Teh tarik for Gui. Teh tarik for Gui. Teh tarik for Gui. Setiap minggu semakin panjang Gui-nya. Bahkan kelakuan konyol seperti ini aja bisa membuat Gui kangen. Dia kangen momen-momen bersama di media sosial, bersenda gurau dengan para Guidachi, mengobrol bersama, membicarakan hal-hal dari yang tidak penting sampai yang sangat tidak penting. Sangat ingin rasanya bisa kembali ke waktu-waktu itu. Sekarang, tujuan si entitas asing itu mulai terlihat lebih jelas. Menuntun Gui ke tempat-tempat dan barang-barang yang penuh dengan kenangan bersama para Guidachi. Untuk mematahkan harapannya, atau membuatnya melihat kalau masa lalu itu jauh lebih baik? Sepertinya sih bukan.
Kalau begitu, akan gue ladenin entitas asing itu. Dia tidak akan kalah. Malah, muncul niat dari hati kecilnya untuk menantang balik. Jika si entitas asing itu ingin gue mengenang kembali memori-memori lamanya, gue sendiri yang akan melakukannya. Dengan langkah lantang, gue membuka lemarinya. Mengombak-ombak isinya yang berantakan, dia menemukan apa yang ia cari. Sebuah kotak CD bersampul foto dirinya bersama seorang berambut orange dan berkeping Red Panda. Yura, senpai andalan gue. Isi kotak CD itu adalah kaset rekaman lagu cover song duet dirinya dan Yura. Awalnya gue tidak mau ada kaset fisiknya. Sebagai anak muda, file digital sudah sangat cukup baginya. Namun Yura memaksa. Sepertinya si Red Panda itu lebih menyukai hal-hal yang antik atau tua. Disclaimer, this is the script Yura, so don't get angry at me. Gue membiarkan kenangannya bersama Yura membanjiri pikirannya, tak melawan sedikit pun. Teringat saat pertama kali dia mengenal Yura. Saat awalnya dia kira senpainya itu seram, namun ternyata sekarang malah jadi sangat akrab. Teringat saat mereka menghabiskan waktu bersama menginap, makan makanan dari bunda. Teringat juga saat mereka bernyanyi bersama, ditemani para guidachi yang berdansa bergembira. Ya, gue membiarkan seluruh kenangan itu membasuh dirinya. Mulai dari yang menyenangkan sampai yang mungkin tidak terlalu menyenangkan. Pikirannya berkelana jauh, kembali ke masa lalu, kembali ke dalam dekapan hangat Yura. Kalau kamu capek, boleh banget kok berhenti dan istirahat sebentar. Kata-kata Yura itu terdengar jelas di sela-sela tangisan gue. Saat dia dulu hendak menyerah, terlampau capek dengan urusan recording lagunya bersama senpainya itu. Masih terasa sentuhan hangat Yura di pundaknya, menemaninya sampai dia terlelap. Untung waktu itu ada Yura. Jika tidak, lah, mungkin gue sudah menyerah dari dulu. Tapi sekarang senpainya itu pun sudah sibuk dengan kehidupannya sendiri. Sambil bersenandung lagu-lagu lama yang dia nyanyikan bersama dengan Yura, gue membereskan lagi kamar tidurnya. Perlahan tapi pasti, seluruh sisi kamar gue susuri. Hanya tinggal tersisa satu spot saja. Sengaja ia sisakan untuk yang terakhir. Laci sebelah kasurnya. Tempatnya menyimpan hartanya yang paling berharga dari para guidachi. Gue mulai membuka lacinya. Sebuah buku. Tulisan buku Yasin dicoret dengan spidol di covernya. In Memories of Yuela Gui Gui. Judul sebenarnya. Hadiah di ulang tahunnya yang disensor demi keamanan dunia. Perlahan, gue mulai membuka satu demi satu lembaran buku itu. Dipegangnya buku itu seakan itu harta karun paling berharga di dunia. Ucapan demi ucapan selamat untuk gue dibacanya satu persatu. No gue, ini kita dari Guidachi ada sedikit hadiah buat kamu. Semoga suka ya. Jangan langsung dibuka sekarang. Teringat kembali saat Yudes dengan gemetar memberikan buku itu padanya. Harta karunnya dari para guidachi.
Rasa hangat menyebar dari hati sampai ke mata. Air matanya meleleh, menetes, tanpa bisa dihentikan lagi. Kangen gue Daci. Gui pasti sedang berhalusinasi sekarang. Saking kangennya dengan para Gui Daci. Suara di kepalanya jadi terdengar seperti suara Yudes. Oh wahai Mai Gui, dimanakah kau sekarang? Bukannya itu suara Giri? Apa yang salah dengan otak Gui? Bukankah ini terlalu nyata untuk sekedar halusinasi? Keluarlah kau Gui. Udah cukup sembunyinya. Sekarang terdengar suara kebun stroberi. Tidak salah lagi, Gui melompat berdiri dan keluar dari kamarnya. Dia tak peduli, walaupun mungkin yang dia dengar hanya halusinasi. Dia butuh Guidaci-Guidacinya. Jika suara-suara yang dari tadi didengar Gui saja sudah aneh, apalagi pemandangan yang dia saksikan saat ini. Mana mungkin kan, harusnya kan para Guidaci sedang sibuk. Gui mengusap matanya. Pandangan di depannya tetap tak berubah. Sebelum Gui sempat berkata apa-apa, dia langsung dirubungi oleh para Guidaci yang entah kenapa bisa berada di sini. Gui, kamu gak apa-apa? Gui, kita khawatir banget loh. Gue, kok mukamu muram banget gitu sih? Pusing, langsung dikerumuni oleh para Guidaci. Gui merentangkan tangannya, menghentikan para Guidaci untuk melangkah lebih dekat lagi. Sambil berkaca pinggang, Gui bertanya. Jadi kita itu... Giri yang berdiri di sebelah Yudes langsung menyikut pinggang Yudes. Kata-kata yang tadinya mau keluar dari mulut Yudes jadi tertahan. Langsung Giri menimpali. Gak tau, tiba-tiba ada perasaan aja gitu. Kayak ada firasat kalau gue perlu bantuan gitu. Yudes pertama melongo. Dia mengercap-ngercapkan matanya sebentar. Lalu mulutnya membuka seakan sadar sesuatu. Kemudian dia menimpali perkataan Giri tadi. Sama nih, gue juga. Makanya langsung cabut dari kerjaan. Ngebut ke sini. Semoga bos gue nggak marah dah. Bukannya lu sering curhat bos lu galak? Habis sih lu kata gua mah. Tapi ya gitu. Gue juga sama, tiba-tiba ada perasaan gak enak. Semua Guidaci di sana sepakat. Semuanya tiba-tiba kepikiran bahwa Gui perlu bantuan. Tapi tidak ada yang tahu mengapa. Paling tidak itu yang dikatakan oleh semuanya. Tapi emangnya kamu beneran perlu bantuan, Gui? Salah satu dari para Guidaci menyeletuk begitu. Tanpa bisa ditahan, Gui mulai menceritakan semuanya. Tentang kegagalannya, tentang kemarahan Pak Kades, tentang apati para warga desa, semuanya. Aneh, semakin banyak Gui bercerita, semakin beban berat yang tadi menekan pundaknya semakin terasa ringan. Pasti karena kehadiran para Guidaci di sini. Jadi gimana Gui? Kamu mau menyerah aja? Mau kerja di kantor aku aja? Berkacak pinggang lagi, Gui langsung menyahut. Beberapa waktu yang lalu, mungkin Gui akan menyerah, namun tidak dengan dirinya yang sekarang. Rasa hangat menjalar memenuhi dadanya. Rasa hangat yang dia peroleh dari para Guidacinya. Mumpung kita semua di sini, ada yang kamu mau gak Gui? Gui berpikir keras. Ada yang baru dia sadari. Setelah berkeliling rumahnya dan mengenang masa lalu, kenangannya bersama para Guidaci memberikan semangat padanya. Karena semuanya sedang berkumpul di sini. Sudah jelas apa yang Gui akan minta. Semakin lama, suara Gui semakin mengecil. Mungkin karena malu. Foto doang. Gampang. Para Guidaci langsung heboh.
bersiap-siap untuk berfoto bersama Gui. Ada yang langsung berpose alay, ada yang sibuk merapikan rambutnya, ada pula yang malah menyikat giginya. Apa hubungannya sikat gigi dengan foto? Dasar para gudaci aneh. Kalau kita semua di sini, siapa yang bakal fotoin? Kucing kepala hitam tiba-tiba menyeletuk. Benar juga ya, saking sibuknya para gudaci berpose, sampai tak ada yang kepikiran untuk menjadi fotografernya. Terdengar suara kamera Polaroid. Entah mengapa, kamera yang sedari tadi ditaruh di meja terpencet sendiri. Gue tahu siapa yang memencet tombol Polaroid itu. Sekelebat kobaran api biru itu takkan pernah bisa berbohong. Salah satu gudaci yang meskipun wujudnya tak tampak lagi, namun perjuangannya terus berlanjut tanpa henti. Sang entitas asing yang tetap ingin menolong Gui dengan caranya sendiri. Enggak, bukan entitas asing. Teman yang selalu ada di sisinya, Lilin. Sebuah senyum mengembang di wajah Gui. Gui dan para gudaci bergegas menuju kamera Polaroid yang sedang mencetak hasil jepretannya itu. Gui mengambil kertas fotonya dan mulai menggoyangkannya perlahan. Lambat laun, warna-warni mulai muncul di kertas fotonya, membentuk gambaran dirinya dan para gudaci. Dan gambaran itulah yang sampai sekarang masih terpampang jelas di meja kerjanya. Di bingkai sebuah figura foto kecil yang menjadi sumber semangat besar untuk Gui. Tamat. Belum kocak. Iya Sasi, coba cek deh updatean skrip 2.2 kemarin. Kalau tamat sekarang, ada plot hole dong di bagian yang gue ngikut si Yudes. Itu buat apa coba? Seketika lampu di ruang tamu Gui mati, menyelimuti semuanya dalam kegelapan. Hanya Gui yang berteriak kaget. Sebelum matanya sempat beradaptasi, sebuah api melayang menuju arahnya. Tidak, bukan melayang, tapi di bawah seseorang. Yura? Pats! Lampu menyala kembali. Gui mengerjapkan matanya berulang kali, seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Yura membawa sebuah kue besar, dihiasi dengan lilin-lilin hijau dan potongan stroberi segar. Hari ini dia ulang tahun. Gudaci dan Yura, kenapa mereka bisa sebaik itu ya untuk Gui? Tanpa bisa ditahan, air matanya menetes keluar. Gui tak menyangka kalau hari di mana dia diusir dari desa adalah hari di mana dia dilahirkan juga. Sama sekali tak terpikirkan tentang ulang tahunnya. Hilang dari otak karena masalah yang menghampirinya belakangan ini. Para gudaci langsung gaduh. Ada yang menyemangati Gui, ada yang menyanyikan happy birthday, ada yang menebar-nebar konfeti. Gui tertawa kencang, merayakan ulang tahunnya bersama para gudaci. Sungguh hari yang ajaib. Dari luar, seseorang masuk membawa kardus. Langkahnya tak seimbang saking besarnya kardus yang dia bawa. Dia berjalan menuju ke arah Gui. Dengan debum kencang, dia menaruh kardus yang dia bawa ke lantai di sebelah Gui. Ini ada... Bentar. Tarik nafas. Kacang beruntung mengelap peluhnya sebelum melanjutkan. Ini surat dari teman-teman Guidaci yang gak bisa datang. Ada surat dari kita juga sih. Ya, intinya mah happy birthday Gui. Baca satu-satu ya.